warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur pembelajar, bertemu dengan saya Wahidatunisa Al-Mukaromah. Saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 7 yang telah naik ke kelas 8. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pola bilangan. Materi ini merupakan materi matematika semester 1 kelas 8. Apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama ada apa itu pola bilangan, macam-macam pola bilangan, apa itu suku, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Let's check. Kita masuk ke penjelasan materinya. Pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama atau teratur. Nah, di sini ada beberapa contoh pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Apakah dulur pembelajar masih ingat apa saja bilangan ganjil itu? Ya, benar. Bilangan ganjil itu terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan 2N kurang 1. Nah, di sini dulur pembelajar mungkin sedikit bingung apa ini 1, 3, 5, 7, 9 disebut apa. 1, 3, 5, 7, 9 biasa kita sebut dengan suku. Nah, UN adalah suku ke N. Jadi banyaknya suku ke N. Jadi U1 adalah suku pertama pada pola bilangan. Nah, ini yang disebut U1 yang dilingkarin merah. U3 adalah suku ketiga pada pola bilangan. Jika ini U1, ini U2, berarti 5 adalah U3-nya, suku ketiga pada pola bilangan. U6 adalah suku ke-6 pada pola bilangan. Oleh sebab itu, U6-nya di sini kita dapat 9. Itu yang disebut suku. Yang kedua, pola bilangan genap. Pola bilangan genap terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2N. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Ini biasanya merupakan pangkat 2, hasil pangkat 2. Jadi ada 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Tahu rumusnya UN sama dengan N pangkat 2. Yang keempat, ada pola bilangan segitiga. Dia akan membentuk suatu bentuk segitiga. Ini contohnya. Suku pertamanya ada satu lingkaran. Kita lihat ke suku keduanya. Agar menjadi sebuah segitiga, maka di sini terdapat 3 lingkaran atau 3 titik. Suku ketiganya, agar dia menjadi segitiga, kita tambah 3 lagi, sehingga menjadi 6 titik. Begitu seterusnya. Atau bisa kita gunakan dengan rumus UN sama dengan setengah N kali N kurang 1. 5. Pola bilangan persegi panjang. Jika yang keempat tadi merupakan pola bilangan segitiga, yang kelima ini merupakan pola bilangan persegi panjang. Dia akan membentuk menyerupai persegi panjang. Kita lihat U1-nya. Jika ada 2 titik, berarti U2-nya kita buat jadi persegi panjang bertambah 4 ke kanan. Agar jadi persegi panjang lagi, U3-nya bertambah 6. Lalu bertambah 8. Sehingga dia membentuk suatu pola. Polanya bertingkat. Dengan rumus UN sama dengan N kali N ditambah 1. Nah, sekarang kita akan menentukan suku pada suatu pola bilangan. Selain pola-pola bilangan tadi, masih banyak pola bilangan yang lain. Untuk menentukan suku tertentu pada pola bilangan, kita dapat melakukan analisa sederhana. Tetapi, jika terlalu sukar, maka kita dapat menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu. Nah, saya akan memberikan contoh soalnya. Di sini ada suatu pola.
U1-nya 4, U2-nya 9, U3-nya 14, U4-nya 19. Dan kita diminta untuk melanjutkan 3 suku berikutnya. Dari U1 ke U2, dari 4 ke 9. Nah, untuk menentukan suatu suku pada pola bilangan, itu kita bisa menggunakan operasi jumlah, kurang, kali, atau bagi. Kita bisa lihat dulu. U1-nya 4, U2-nya 9. Dari 4 ke 9, maka dia ditambah. Tambah berapa? Ditambah 5. Lalu, jika dari suku pertama ke suku kedua ditambah 5, maka seterusnya kita juga harus menjumlahkan dengan 5. 9 ditambah 5 sama dengan 14. 14 ditambah 5 sama dengan 19. Lalu 19 ditambah 5 sama dengan 24. Tambah lagi 29 dan 34. Jadi 3 suku berikutnya dari pola ini adalah 24, 29, dan 34. Contoh soal yang kedua. 72, 66, 60, 54. Ingat tadi untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan kita bisa menggunakan operasi tambah, kurang, kali, atau bagi. Dari 72 ke 66, apakah kita menggunakan operasi tambah? Tentu tidak. Sehingga kita menggunakan operasi kurang. 72 kurang 6 sama dengan 66. Begitu seterusnya kita kurangi 6 semua. Sehingga 3 suku selanjutnya ada 48. 48 kurang 6, 42. 42 kurang 6, 36. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. 3, 6, 12, 24. Jika kita akan menggunakan pola operasi jumlah ditambah semua, 3 ke 6 ditambah 3. Seharusnya ditambah 3 lagi. 6 ke 12 ditambah 3 enggak? Tidak, sehingga kita bisa menggunakan kali. Dari 3 ke 6 kita kalikan 2. 6 ke 12 kita kalikan 2. 12 ke 24 kita kalikan 2. Sehingga 3 suku berikutnya ada 48 kali 2 lagi 96 kali 2 lagi 192. Oke dulu pembelajar, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Tentukan 5 suku pertama dari sebuah barisan bilangan yang mempunyai rumus UN sama dengan 2N tambah 3. Jika soal nomor 1 sampai nomor 3 kita sudah tahu suku-suku pertamanya, sekarang kita menentukan 5 suku pertama. Diketahui rumusnya seperti ini. Langkah pertamanya, kita ingat kembali UN adalah suku ke N. Berarti kita butuh suku pertama atau U1. Maka N-nya kita substitusi dengan 1. Berarti U1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 3 sama dengan 5. U2-nya kita ganti N-nya dengan 2, berarti U2 sama dengan 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 7. Begitu seterusnya sampai U5. Sehingga kita dapat menentukan 5 suku pertama dari barisan bilangan yang mempunyai rumus UN sama dengan 2N tambah 3 adalah 5, 7, 9, 11, dan 13. Bagaimana? Oke. Sebelum penjelasan ini diakhiri, saya akan membuat suatu pertanyaan. Berapa suku ke-25 dari suatu pola bilangan persegi? Untuk sebagai latihan ya.